Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Angelina. Saya dari Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis, jurusan Analis Kesehatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai struktur kepengurusan dari PT Laboratorium, di mana PT Laboratorium ini dinamakan sebagai PT Laboratorium Indo, dan saya akan menjelaskan juga beserta dengan fungsi dari masing-masing jabatan. Silakan disimak. Baiklah, berikut adalah struktur kepengurusan dari PT Laboratorium Indo. Yang pertama itu ada direktur utama, di mana di bawahnya terdapat HRD Manager, di mana di HRD Manager ini mempunyai bawahan berupa staf HRD. Kemudian ada accounting, di mana di bawah accounting ini terdapat staf finance dan staf penjualan. Kemudian ada manajer marketing, di mana di bawahnya terdapat staf promosi dan staf pemasaran. Kemudian manajer produksi, di mana di bawahnya terdapat supervisor produksi. Apa peran masing-masing dari jabatan tersebut? Yang pertama, direktur utama. Fungsi dari atau peran dari direktur utama ini yaitu implementasi dan mengorganisir visi dan misi perusahaan, kemudian menyusun strategi bisnis untuk perusahaan dan melakukan evaluasi perusahaan, melakukan rapat rutin, menunjuk orang yang mampu memimpin dan mengawasi situasi bisnis. Kemudian ada HRD Manager, di mana peran dari HRD Manager ini membimbing karyawan agar mampu membuat perencanaan, implementasi, dan penilaian kerja mandiri. Kemudian terdapat accounting. Accounting ini mempunyai peran sebagai memproses dan mengelola keuangan dan mencatat transaksi dari bisnis. Kemudian ada manajer marketing, di mana peran dari manajer marketing ini adalah membuat, merumuskan, menyusun, menetapkan konsep dan rencana umum perusahaan dan mengarahkan dan memberikan kebijakan atau keputusan atas segala rancang baru dan implementasi manajemen perusahaan. Kemudian yang kelima itu ada manajer produksi, di mana peran dari manajer produksi ini adalah melakukan perencanaan dan pengorganisasian jadwal produksi, menilai proyek dan sumber daya persyaratan, memperkirakan, negosiasi dan menyetujui anggaran dan rentang waktu dengan klien dan manajer. Selanjutnya ada staf HRD, di mana staf HRD ini mempunyai peran sebagai rekrutmen dan seleksi. Kemudian ada staf finance, di mana staf finance ini berperan melakukan penyusunan transaksi, buat laporan keuangan perusahaan. Kemudian ada staf penjualan. Staf penjualan ini mempunyai tugas sebagai melakukan penjualan dengan mencari klien atau pelanggan dengan aktif untuk mendapatkan pendapatan perusahaan. Selanjutnya itu ada staf promosi, di mana staf promosi ini mempunyai tugas untuk memastikan tercapainya tujuan pemasaran, terukur dan mengadministrasi laporan rutin, bekerja sama dengan pihak internal dan eksternal. Kemudian ada staf pemasaran. Staf pemasaran ini mempunyai tugas untuk merencanakan strategi pemasaran produk, menetapkan harga jual yang sesuai, merencanakan proses pendistribusian produk, kemudian memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar. Dan yang terakhir itu adalah supervisor produksi, di mana mempunyai tugas merencanakan pengadaan dan permintaan kebutuhan, produksi rutin dan non-rutin yang dianggap perlu guna kelancaran proses produksi. Baiklah, itu adalah peran masing-masing dari kepengurusan PT Laboratorium Indo. Berikutnya itu terdapat jangka pendek dan jangka panjang perusahaan PT Laboratorium Indo. Yang pertama, jangka pendek, memperkenalkan produk perusahaan kepada konsumen yang lebih luas, kemudian melakukan penyusunan program manajemen, keuangan, dan juga administrasi perusahaan yang lebih efektif dan realistis. Kemudian jangka panjang. Jangka panjang dari PT Perusahaan Lab Indo ini meningkatkan efisiensi operasional dan dari sumber daya manusia yang ada dengan melakukan pembagian personel ke departemen-departemen atau divisi dengan fungsi-fungsi tertentunya. Baiklah, itulah tadi penjelasan mengenai struktur kepengurusan dari PT Laboratorium Indo beserta peran masing-masing dari jabatan. Kemudian juga terdapat jangka pendek dan jangka panjang. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.